Zombie Apocalypse. Oke guys, welcome back to my channel Raka Anggaran guys. Nah, jadi pada kesempatan di video kali ini gue akan coba sharing nih guys ya, kita sambil ngobrol santai aja. Di sini gue akan coba berbagi pengalaman, sepengalaman gue gitu guys ya, cara agar live streaming di platform YouTube itu tidak mengalami lag ataupun frame drop gitu guys ya. Tentunya di sini hanya sebatas menggunakan Android. Nah, jadi untuk cara-caranya nih akan gue sampaikan ke kalian semua. Semoga video ini bermanfaat nih guys ya. Jadi mungkin gue tidak akan memberikan gambaran lebih lengkap, hanya saja gue menyampaikan penjelasannya itu hanya melalui informasi melalui ya ini mic gue aja gitu ya, sambil ngobrol santai gitu. Oke guys, jadi yang pertama itu pastikan kalian koneksi internet yang kalian gunakan itu jangan menggunakan data seluler guys. Karena kenapa? Kalau kalian menggunakan data seluler, biasanya itu membuat handphone ataupun perangkat Android kita itu jauh lebih cepat panas gitu ya. Jadi saran gue, kalian gunakanlah jaringan yang berbasis WiFi, karena memang kalau data seluler itu mungkin karena data internet yang bukan berbasisnya fiber ya guys ya. Jadi karena memang koneksi internetnya itu jauh lebih kencang juga gitu guys ya. Kalau WiFi jadi jauh lebih stabil dan tidak akan berisiko cepat panas gitu guys ya terhadap handphone kita. Jadi gue sarankan kalian gunain aja yang namanya jaringan WiFi. Tapi kalau sekiranya yang misalkan bang, gue nggak ada WiFi di rumah, ya kalian gak usah khawatir, tetap gunain yang namanya data seluler. Tapi gue sarankan kalau bisa pakai WiFi. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali, ya terpaksa menggunakan data seluler. Tapi yang jelas untuk resolusi videonya kalian nggak usah terlalu tinggi-tinggi guys, agar si frame rate bingkainya itu nggak terlalu membuat perangkat handphone kita cepat panas. Oke, di poin pertama semoga kalian paham. Oke, di poin kedua itu resolusi ya. Di resolusi, selama gue melakukan live streaming di YouTube, mungkin hampir dari ya 0,5% dari kalian yang nonton live streaming gua di YouTube mungkin keluhannya cuma satu, yaitu adalah kualitas video. Kualitas video yang gue tampilkan itu memang sangat rendah gitu guys ya, hanya 360 fps, 360p gitu ya, 360 fps lagi, 360p. Karena kenapa? Yang jelas di sini tujuannya gue live streaming. Gimana caranya gue live streaming bisa nyaman, terus yang nonton juga walaupun gak terlalu nyaman, tapi gue bisa menampilkan tayangan live streaming ini gak terlalu bikin sakit mata gitu ya, ataupun terlalu burik gitu di mata. Jadi yang penting jangan sampai di bawah 360. Tapi di sisi lain, untuk menyeimbangkannya, walaupun gue menggunakan resolusi yang cukup rendah, itu hanya 360, di fps nya kalian gunakan yang 60 fps ya, jangan sampai kalian menggunakan yang 30 fps. Jadi buat kalian yang misalkan handphonenya masih RAM berkapasitas 2 ataupun di bawah 2, ya semuanya bisa live streaming. Tapi mungkin penyebabnya itu entah lag, entah itu jaringan koneksinya gak stabil. Lag itu frame drop ya, karena handphone kita panas. Ya tetap aja kalian settingnya di fps nya itu pakai yang 60. Mau berapapun resolusinya, kalian fps nya gunain yang 60. Karena kenapa? Itu untuk membantu si tampilan live streamingnya jauh lebih smooth, jadi nggak patah-patah ataupun misalkan tampilannya kayak mandek-mandek gitu ya. Paham lalu ya, mandek-mandek kayak gimana sih, nggak enak banget kan mandek-mandek. Nah, terus poin yang ketiga, setelah kita bahas dari koneksi terus resolusi, yang ketiga ini adalah penyimpanan guys, penyimpanan si hasil live streaming. Biasanya kan dari kalian semua yang melakukan live streaming itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi live streaming lah ya, macam-macam lah aplikasi live streaming itu. Ada Omelet Arcade, Streamlab, terus Turnip yang baru kemarin gue review, terus ya mungkin Nimo ataupun kamera V-Live yang sering gue gunain juga. Biasanya dari kalian kan ada tuh guys ya, ada yang pengen coba menyimpan hasil video live streamingnya. Nah, biasanya dalam aplikasi live streaming itu sudah disediakan nih guys pilihan penyimpanan hasil video live streaming. Nah, kalau kalian yang ingin menyimpan hasil video live streaming kalian, ya pastikan kalian gunakan memory card. Kenapa sih menggunakan memory card? Ya agar pada saat kalian live streaming
langsung. Ini kan berarti kan kalian sambil nge-record ya, hasil videonya itu akan diproses secara berskala gitu guys ya, mengikuti durasi live streaming kalian itu masuk ke internal. Kalau kalian taruhnya di memori internal, ya udah pasti itu semakin menambah kapasitas memori internal kalian dan semakin membuat handphone kalian nge-lag guys. Jadi gue sarankan kalau buat kalian yang pengen menyimpan hasil video live streaming, gunakanlah pilihannya ke memory card. Jadi pastikan kalian menggunakan kartu memori seperti itu. Nah terus buat kalian yang misalkan belum 1000 subscriber, memang dari pihak YouTube itu sudah menetapkan ada ambang batas nih guys ya, ada ambang batas di mana konten kreator itu dibatasi untuk melakukan live streaming sebelum mencapai ambang batas, yaitu adalah 1000 subscriber. Tapi sebelum ini kan sudah gue coba review, ada beberapa aplikasi kayak Prism Live Studio ya. Aplikasi itu dapat membantu kalian bisa melakukan live streaming di bawah 1000 subscriber. Silahkan aja kalian coba deh guys. Nah jadi mungkin untuk cara live streaming agar tidak nge-lag, poin-poinnya yang seperti gue sampaikan ini guys ya, semoga kalian paham. Kalian coba ikutin aja pelan-pelan, terapin. Dan pesan gue, kalau kalian mau melakukan live streaming, jangan pernah memikirkan ini gak ada yang nonton ini gak ada yang nonton. Gue pun sama dulu kayak gitu guys, gue subscriber sedikit, sampai sekarang pun masih sedikit gitu ya. Terus siapa yang mau nonton? Subscriber aja nggak ada. Tapi tetap percaya diri aja, semangat, karena semua karya ataupun konten kreator itu semua berawal dari nol, nggak ada yang instan selain artis. Selain artis, kalau artis sudah sebut namanya ya udah pasti terkenal, orang udah paham, udah tahu dia. Tapi kalau kayak kita orang di kalangan orang biasa, ya tentunya pasti semuanya betul-betul dari dasar banget. Apapun itu, kalian membuat video, kalian upload video, kalian live streaming, berapapun view-nya, berapapun penonton yang datang ke video kita gitu ya, ataupun ke live streaming kita, kalian gak usah memikirkan wah sedikit nih terus patah semangat. Jangan sampai kayak gitu. Intinya kalau kalian memang suka live streaming, suka upload video di YouTube, pesan gue satu, jadikanlah itu sebuah hobi. Jangan jadikan kalian berpikiran gue pengen duit ya. Ujung-ujungnya memang duit. Tapi kalau karena ujung-ujungnya duit, kalau dari awal aja lu udah memikirkan gimana caranya dapat duit dari YouTube gue dengan melakukan live streaming, terus menontonnya sepi, lu pasti cepat bosen guys, percaya sama gue. Jadi gue pesen kalian, jadikanlah itu sebuah hobi, jadikanlah itu sebuah kesenangan kalian, maka nanti akan secara bertahap kalian pasti, gue yakin kalian pasti bisa membuktikan segala apa yang kalian mau gitu guys. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video konten berikutnya. Bye bye. Zombie apocalypse.